Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah ketiga, disusun dan dibawakan oleh Frater Wilson Beku SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 9. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat terulai ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka mengira jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudara yang dikasihi oleh Kristus, makanan adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Kita semua hanya bisa hidup bila mengonsumsi makanan. Di lain sisi, makanan juga dapat membunuh kita apabila yang dikonsumsi itu racun. Untuk menghindari kemungkinan terburuk dari makanan yang berbahaya, kita perlu lebih teliti dalam memilah dan memilih jenis makanan yang ingin dikonsumsi. Hal yang sama juga dapat kita kaitkan dengan perkataan orang. Tidak semua kisah dan perkataan orang lain itu benar. Kita perlu menyaring dan menyeleksi mana yang benar dan mana yang hanya karangan saja. Sang saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini menggambarkan situasi yang sangat menegangkan bagi para murid. Mereka telah berusaha dari malam hingga siang hari menebarkan jala untuk menangkap ikan, tapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Tubuh mereka keturunnya telah lemas dan niat mereka hampir kukus. Bagi kita, momen ini adalah situasi yang berat. Kita berada di antara 2 pilihan besar, mau berjuang untuk sesuatu yang tak kuning terlihat, atau memutuskan untuk berhenti. Memang, dilema selalu saja muncul di saat-saat kemalangan kita. Para murid yang saat itu hampir frustasi, akhirnya diselamatkan oleh kedatangan Yesus. Seketika beban yang mereka pikul dari malam hingga siang itu dengan sendirinya lenyap. "Apakah kamu mempunyai lauk?" adalah pertanyaan yang merujuk pada kenyataan bahwa para murid membutuhkan makanan. Mereka tidak bisa bekerja tanpa makan. Kemudian sabda Tuhan kepada mereka untuk mendebarkan jalan di samping kanan perahu,
adalah afirmasi bahwa Ia ingin memberi mereka makan. Bagi kita orang-orang di zaman yang serba instan dan mudah ini, hampir segala semacam hal dapat kita temukan dan peroleh dengan sangat cepat. Tindakan-tindakan tersebut membentuk mental kita menjadi seorang yang mudah juga menyerah dalam situasi-situasi yang berat. Kisah yang dialami para murid mungkin tidak bisa dialami lagi oleh kita. Dalam situasi sulit tersebut, para murid mengandalkan Tuhan untuk menolong situasi raga mereka yang lapar. Tidak sekarang layak dia yang memesan makanan melalui aplikasi, semuanya berlangsung merata. Jiwa dan mental bertahan dalam peperangan sangatlah sulit sekali bagi kita. Oleh sebab itu, untuk bertahan dalam situasi malang dan tidak bergoyah oleh perkataan-perkataan orang lain yang tersesatkan, kita perlu meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala niat dan tindakan kita. Semakin kita yakin Tuhan bersama kita, semakin mudah pula kita melewati segala goncangan dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerok. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hari